Dalam sepekan, IHSG tercatat menguat tipis 0,07% ke posisi 6.698,55. Dalam 5 hari perdagangan, indeks hanya mencatatkan 2 kali penguatan, yakni pada awal pekan lalu dan pada perdagangan Kamis kemarin, di mana masing-masing penguatannya adalah 0,42% dan 0,21%. Lantas, bagaimana proyeksi pergerakan IHSG pada pekan ini? Sentimen apa saja yang kemudian akan mewarnai laju pergerakan bursa? Untuk membahas hal ini, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual Bapak Budi Hikmat, selaku Kepala Ekonom Bahana TCW Investment Management. Selamat pagi, Pak Budi, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah Fani, terima kasih. Baik Pak Budi. Pak Budi, kalau kita melihat sedikit performa pekan lalu, ini bagaimana kemudian Anda melihat pergerakan IHSG pada sepekan kemarin? Jadi overall dulu ya, bahwa kita perlu melakukan edukasi yang berimbang kepada masyarakat ya, bahwa investasi itu tidak hanya saham ya, tapi juga ada SBN misalnya. Indeks SBN saja sepanjang tahun ini itu naiknya 6,1%, sementara indeks harga saham gabungan itu minus 2,2 gitu. Naratif yang harus disampaikan kepada masyarakat harus objektif karena komoditi itu turun gitu ya. Income kita tahun lalu beda. Sekarang itu adalah orang mencemaskan resesi ya gitu. Jadi bond dulu yang rally harus harus direlakan. SBN dulu rally, habis itu saham. Adapun mengenai saham, saran saya ikuti saja Warren Buffett, Charlie Munger bahwa investasi di saham itu harus rasional dan sabar. Maksud saya bukan kabar buruk ya. Jadi nanti dengan bond yield Indonesia yang saat ini katakanlah 6,3, itu kalau satu dibagi 6,3 itu artinya PE ratio ya itu sekitar 16 dibandingkan dengan PE market sekarang 13,6. Sebenarnya saham udah murah gitu ya. Jadi saya ingin menyarankan bahwa yang terjadi sekarang itu adalah aset class and regional rotation. Asing itu masuk di saham itu hanya 1,2 billion, masuk ke SBN itu 4,2 billion gitu. Jadi dana asing itu lagi jatuh cinta dengan SBN, bukan saham, tapi nanti saham akan ikut gitu, Mbak. Oke, berarti memang ada banyak sekali instrumen begitu ya kalau kita berbicara mengenai investasi begitu ya Pak Budi. Nah Pak Budi, kalau Betul, kita betul. lihat bahwa pekan lalu ini Bank Sentral Amerika memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di rentang level 5 sampai 5,25%. Nah bagaimana kemudian Pak Budi melihat apakah pasar ini merespons cukup baik Pak terhadap sikap The Fed ini? Iya jelas cukup baik ya dan the Fed itu relatif predictable ya. Jadi yang cara terbaik untuk mengestimasi langkah the Fed itu adalah bond yield 2 tahun yang selalu bergerak lebih dulu dari Fed, apakah naik apakah turun gitu. Market percaya bahwa the Fed itu akan menahan atau suatu saat akan menurunkan gitu. Itu sebabnya yang rally dulu yang lebih liquidity driven rally itu adalah bursa Nasdaq ya. Jadi bursa yang teknologi itu naik dan Nasdaq ini adalah yang tahun lalu paling terpukul ketika the Fed. Jadi wajar ya orang itu akan masuk dulu. Di Bahana TCW kami mempromosikan cara edukasi itu ELVIS namanya. Earning, Liquidity, Valuation, Interest Rate, dan Sentiment. Dan ini jadi permutasi bisa Levi's, bisa Selfie, bisa Slive gitu. Sekarang menurut saya kemungkinan besar BI akan juga menurunkan bunga lebih akomodatif, tetapi mereka menunggu the Fed. BI itu biasanya kalau the Fed naikin ikut naikin, tapi kalau the Fed katakanlah mau menurunkan tunggu dulu. Kalau the Fed menurunkan baru menurunkan. Jadi sebetulnya cukup banyak kabar baik ya di equity market. Yang penting itu sabar dan tahu urutannya gitu loh. Oke, berarti memang seperti yang di awal Bapak Budi sebutkan bahwa The Fed ini cukup predictable. Nah, lantas kemudian apakah ada kemungkinan nih Pak ke depannya The Fed ini akan menaikkan suku bunga acuannya? Kecil ya kemungkinan. Jadi kalau naikin nggak. Jadi orang tuh sebenarnya ada dua pilihan ya. Higher for longer atau high for longer. Ya, higher for longer itu kemungkinan tidak perlu karena suku bunga dengan katakan inflasi di Amerika itu udah dekat gitu ya. Jadi nggak perlu. Tapi kalau di Eropa itu misalnya di Inggris itu suku bunganya
katakanlah inflasinya 8, suku bunganya masih 4,25, mereka harus naikin gitu. Jadi kalau the Fed itu relatif udah done ya, dan banyak korbannya. Semakin the Fed itu mengetatkan, sebetulnya apa yang terjadi dengan industri perbankan, regional banking diduga juga ya, jadi kayak Silicon Valley itu akan ada korbannya lah, seperti itu. Ya, lalu sebelumnya Pak Budi, ini Chairman The Fed Jerome Powell memberikan testimoni begitu ya di hadapan Kongres untuk memberikan arah kebijakan moneter serta prospek ekonomi Amerika Serikat ke depannya. Lantas seperti apa testimoni dari Jerome Powell ini kemudian akan berpengaruh Pak terhadap pergerakan IHSG hari ini? Ya penuh surprise ya, saya tidak bicara mungkin harian dan lain-lain ya, toh saya sampaikan tadi this is predictable ya, market sudah bergerak ya. Jadi market itu ada dua, bond market itu di Amerika juga bondnya rally ya, kemudian di Amerika juga SPX-nya dan Nasdaq-nya ikut rally ya. Jadi regional rotation sampai valuasi mereka itu mahal baru akan kembali ke Indonesia gitu. Sekarang orang melihat bahwa kenapa orang suka di SBN karena supply risk SBN itu berkurang. Di kesempatan edukasi ini saya ingin menyampaikan loh bagaimana global money itu beroperasi ya, supaya masyarakat itu nggak keliru ya melihat bahwa investasi itu hanya di saham. Kalau dinamiknya lagi ke komoditi, komoditi, kalau ke currency dolar misalnya akan ke dolar ya. Jadi kita perlu bicara broader asset class, itulah yang lebih aman ya. Jadi kita juga dapat melakukan itu diversifikasi gitu. Nah, yang disampaikan tadi apakah di Indonesia itu ada politik dan lain-lain, ini perlu dibicarakan. Saya bukan ahlinya, pola umumnya biasanya sih orang akan menahan diri ya. Tapi Indonesia kan banyak sekali kabar baik ya, defisit kita itu berkurang, supply risk. Saya sih melihatnya market juga sudah melihat ya, show me the money. Jadi begini ceritanya, guidance-nya ya. Ya. Kalau mengharapkan capital gain itu sideways ya, tapi banyak perusahaan Indonesia itu kan punya cash ya. Nanti kita harus lihat cermati corporate action ya. Kemarin PTBA misalnya 100% dari labanya atau diberikan ya sebagai dividen, itu corporate action. Cuan itu nggak cuma dari capital gain, tapi juga dari dividen gitu loh. Oke, berarti ada banyak jalan menuju Roma begitu ya Pak Budi ya? Tidak hanya dari Banyak satu cuan, pintu begitu banyak ya? jalan menuju cuan lah menurut saya gitu Oke, ya. ya banyak jalan menuju cuan begitu. Tapi kalau pergerakan IHSG sepekan ini nih bagaimana kira-kira Pak Budi? Apa aja nih kira-kira sentimen yang bisa menjadi katalis positif dan juga negatif bagi bursa? Kalau pola umumnya window dressing itu biasanya akhir quarter ya, kalaupun lihat bagus dan lain-lain. Tapi menurut saya ada beberapa indikator yang harus kita cermati. Sebetulnya kalau trade defisit kita, trade balance kita berkurang ya, saya sebetulnya menyarankan kepada banyak orang untuk lebih realistik ya. Indikator daya beli kita tuh sebetulnya melambat loh. Jadi ada indikator moneter, M1 growth yang saya ikuti itu tumbuhnya di bawah 5%. Menurut saya kurang menarik ya. Jadi orang akan asing ya. Jadi saya biasanya melihat dana asing ya. Dana asing lagi jatuh cinta di luar gitu ya. Jadi Indonesia belum dilirik dulu. Tapi ada beberapa indikator bahwa SBN itu sekarang udah mulai kelihatan mahal gitu. Habis itu nanti orang akan masuk ke saham ya. Jadi sangat jarang saya tuh bicara untuk mingguan dan lain-lain ya. Guidance-nya adalah aset alokasi. Yang ada sekarang ini volatility aja, sideways dan lain-lain ya. Yang jadi jelas hindari itu yang membeli valuasi tinggi, nanti ujungnya candi Prambanan, naiknya tinggi, kemudian anjloknya bikin sakit gitu ya, seperti itu loh. Iya, sampai nanti muncul meme-meme begitu ya Pak ya di internet begitu. Biasanya kalau udah galau, kalau misalnya boncos istilahnya begitu. Lalu itu karena proses investment prosesnya menurut saya keliru. Investasi itu show me the money, bukan I tell you the story, hear the story gitu. Itu balik ke fundamental kok. Di setiap zaman tuh pasti ada. Zaman saya dulu ada TMPI, mungkin dulu ada Lux dan lain-lain gitu.
Supaya sehat lah ya. Jadi kita mau membimbing orang itu berinvestasi dengan benar, sehat, cuan lah seperti itu gitu. Harus rasional dan sabar. Oke, baik. Itu memang kuncinya. Lalu Pak Budi tadi juga di awal sempat menyebutkan mengenai sideways begitu yang masih terjadi. Bagaimana kemudian apakah pergerakan sideways di IHSG ini masih akan terus berlanjut, Pak Budi? Tadi ya, jadi saya ingin mengutarakan lagi ya, konsep Elvis itu sangat komprehensif ya. Jadi kemungkinan yang terjadi sekarang itu adalah isfel ya. Isfel itu interest rate karena suku bunga di Indonesia relatif lumayan tinggi ya. Jadi kita perhatikan kalau suatu saat BI akan akomodatif, berarti kan saham properti, saham perbankan, saham yang cyclical ya. Sentimen kita bagus secara politik, valuasi kita relatif murah, earning gara-gara komoditi turun sebetulnya nggak gitu bagus. Liquidity gara-gara orang lagi jatuh cinta keluar saham-saham yang turun tahun lalu banyak. Bahkan sekarang saham Jepang ya dilihat ya, Nikkei itu naiknya lebih besar dan Nikkei itu cenderung bergairah kalau mata uang yen itu melemah ya gitu. Jadi saat ini tone down expectation lah ya, bahwa anatomi cuan itu nggak dari capital gain, sideways. Kita punya aset yang lain kok gitu. Investasi itu bukan atau ya, tapi dan ya, bukan atau, bukan saham atau obligasi atau properti, dan tinggal proporsinya aja. Sejauh yang saya lihat this is only volatility ya gitu. Jadi ya inilah enjoy the ride aja gitu loh. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Budi, ini jika dilihat dari sektor apa aja nih Pak yang berpotensi cuan? Dan mungkin ada rekomendasi saham atau instrumen investasi apa yang layak dikoleksi Pak untuk pekan ini? Terus terang saya sangat jarang ya, saya di bagian saya lebih memahami aset allocation ya. Jadi nanti untuk yang untuk saham sektor itu bisa aja kita suatu saat discuss apa yang saya sebut dalam buku saya, pricing the value not valuing the price gitu ya. Kan nantinya ada yang namanya bad company of good stock ya, maksudnya apa, dia ada yang namanya juga bad stock of good company. Ini this is good company, tapi semua berita udah price in, nggak ada lagi upside gitu. Yang kita cari itu adalah good stock of good company ya, berarti valuasinya bagus, kemudian juga manajemennya bagus dan lain-lain. Jadi saya tadi yang udah saya sampaikan dengan konsep ISVEL, ada baiknya berpikir untuk melihat, mengantisipasi kalau suatu saat BI akomodatif. Itu tadi yang saya sebut kalau sektoral. Tapi kalau nama saya kayaknya enggan untuk menyampaikan namanya karena ada baiknya lebih detail lagi ya. Dan tadi kalaupun kita memberikan rekomendasi, ini bukan tempatnya menurut saya, karena nanti sejauh mana orang bisa menerima, memahami volatility gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Budi Hikmat selaku Kepala Ekonom Bahanati CW Investment Management hari ini sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak.